Dukung share dan subscribe channel Mimin Kakak. Support Mimin dengan kunjungi link toko Mimin di banner dan deskripsi ya kakak. Selamat mendengarkan dan terima kasih. Ini adalah akhir dari masalah. Mengapa kamu menolak di sudut? Gerhana langit, menyapu semua kegelisahan dan kekhawatiran di hatiku. Suara-suara terdengar. Dan kemudian tangan Xuan Ming Demon Venerable membengkak dengan hebat. Dan hanya dalam beberapa saat, ada energi cerah yang luar biasa dari kelompok itu terbang keluar. Dan anehnya membangun semacam roh jahat di udara. Tidak ada jejak distorsi dan keruntuhan dalam kehampaan. Dapat dilihat bahwa apa yang disebut area dunia bawah, ketangguhan ruang tampaknya lebih tinggi daripada dunia sebelumnya. Saya melihat bahwa di depan Demon Venerable Xuan Ming, tiba-tiba bola cahaya berwarna darah berukuran 1000 zang berkumpul dengan cepat. Di atas bola cahaya berwarna darah, ada aura kotoran putus asa yang tak terhitung jumlahnya. Pupil berwarna merah darah, kulit berbau busuk, daging dan darah. Semuanya tercampur secara tidak teratur, melekat pada pinggiran terluar dari bola cahaya berwarna darah. Segera tanpa menunggu Raja Malaikat jatuh bereaksi, Demon Venerable Xuan Ming melambaikan tangannya dan melemparkannya secara langsung. Dan yang terakhir, di bawah perhatian semua orang, memproyeksikannya ke dunia bawah seperti meteor yang jatuh. Tujuannya, bukankah kita, sayap yang jatuh melambai di belakang Raja Malaikat jatuh, tampaknya sejalan dengan kebejatan ditinggalkan oleh pertarungan keras asli Ziyu memadatkan semacam pembunuh, tetapi melihat bola cahaya besar melewati kekosongan di sampingnya, pupil matanya mau tidak mau menyusut sedikit. Tidak bagus. Pada saat matanya mengikuti bola cahaya berwarna darah, perasaan tidak nyaman dengan cepat terdengar di benak Raja Malaikat jatuh. Melihat dari jauh, saya melihat bahwa bola cahaya besar bergerak dengan kecepatan tinggi, dan pasang mata iblis merah yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba terbuka di permukaan, menelan pasukan mayat hidup yang tak terhitung jumlahnya di tanah di bawah seperti mulut raksasa yang rakus. Untuk sementara waktu, kam tentara undead yang berada di atas angin dalam pertempuran benar-benar kacau. Makhluk undead yang tak terhitung jumlahnya benar-benar ditelan oleh yang terakhir tanpa perjuangan apapun, dan fluktuasi jahat dalam bola cahaya berwarna darah menjadi semakin intens. Klan ekstrateritorial jahat Klan Santo pembangkit tenaga listrik tertinggi, benar-benar kuat. Mundur. Pertempuran pertama ini, apakah itu berhasil atau tidak tergantung pada Anda. Bunga sisi lain berwarna merah cerah tumbuh aneh dari sabit Dewa Kematian, dan mereka menyebar kemana-mana segera setelah mereka tumbuh. Setiap bunga sisi lain ditutupi dengan wewangian menyegarkan yang tak terhitung jumlahnya, yang dapat dengan mudah menyebabkan kejahatan asing. Tentara klan adalah lebih dari setengah tidak sadar. Cakar setan Jiuyin Tian, melihat pemandangan yang begitu aneh, tangan giok Jiuyin Yuzun terangkat dan terbanting. Dan cahaya yang menyilaukan tiba-tiba mengelilingi tangan giok itu, tiba-tiba merobek kekosongan, menghadap Dewa Kematian seperti kilat untuk membunuh dan membunuh. Bang! Cakar yang mempesona melesat melewati, hampir menghancurkan sisi lain dari dunia bunga yang ditampilkan oleh Dewa Kematian dalam gerakan yang merusak, dan bahkan kekuatan seperti itu terus-menerus mengancam kehidupan Dewa Kematian. Segera, Demon Venerable Xuan Ming sekali lagi mengendalikan bola cahaya berwarna darah yang melahap makhluk undead yang tak terhitung jumlahnya, dan ada kekuatan jahat mengerikan yang mendidih di atasnya yang membuat jiwa bergetar. Kekuatan kalian berdua, bukan lawanku, jadi mari kita akhiri. Bola cahaya berwarna darah di bawah kakinya melebar, dan ada tatapan jijik di mata Xuan Ming Demon Venerable, saat dia perlahan tersenyum. Dewa Kematian, yang terus-menerus menyerang, dikelilingi oleh energi hitam, dan gelombang cahaya gelap yang menakutkan berdesir dari telapak tangannya dari udara tipis. Merasakan pukulan Dewa Kematian, yang hampir merupakan pukulan habis-habisan, mata Demon Venerable Xuan Ming acuh tak acuh. Tepat ketika dia hendak menoleh untuk menemukan lokasi Raja Malaikat jatuh, dia menemukan bahwa void di mana yang terakhir berdiri kosong. Di atas bajingan-bajingan ini, Jiuyin Yuzun mengangkat kepalanya sedikit, tetapi melihat jaring raksasa hitam pekat yang menutupi langit keluar dari udara tipis menutupi mereka sepenuhnya.
Kamu terlalu dini untuk bahagia. Suara dingin Raja Malaikat jatuh menyebar dari langit, dan segera setetes darah iblis hampir ungu perlahan bercampur dengan bulu-bulu hitam itu, dan potongan-potongan bulu hitam bersinar dengan napas ilahi yang tak tertandingi, jatuh dari langit. Kekuatan, formasi 7 pembunuhan dari iblis pembunuh. Bahkan jika itu adalah cara jatuh, Raja Malaikat jatuh masih memiliki kekuatan Ratu Malaikat. Sayap jatuh bekerja sama dengan kekuatan gelombang di dalam tubuh untuk menciptakan jaring raksasa hitam pekat yang luar biasa dari langit dan bumi. Keluar dari udara tipis, itu ditutupi dengan pola larangan kuno yang langka di kerajaan malaikat yang tak terhitung jumlahnya, dan sayap malaikat dari Raja Malaikat yang jatuh sangat jahat, seolah-olah yang terakhir telah mengambil alih kendali utama dari medan perang ini di tempat ini. Waktu ini kekuatan pria itu tidak tepat. Pada saat ini, kekuatan jahat mengerikan yang berjatuhan di tubuh Demon Venerable Xuanming sebenarnya menjadi sedikit gemetar. Melihat Raja Malaikat jatuh bertindak seperti ini, penghinaan di hatinya secara bertahap digantikan oleh kegelisahan. Wilayah dunia bawah adalah bukan sesuatu yang bisa diinjak-injak siapapun. Kamu harus membayar ketidaktahuanmu. Petik 2. Mata yang tenang akhirnya mengencang tiba-tiba pada saat ini, dan napas membunuh yang bahkan 2 orang suci yang kuat di sisi lain dikejutkan olehnya, perlahan-lahan keluar dari tubuh Raja Malaikat jatuh. Wajah yang sedikit mengerikan yang terakhir ini penuh dengan kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Niat membunuh yang gila menembus dari tubuh Raja Malaikat jatuh, seolah-olah bahkan udara bisa benar-benar beku dan dipadatkan. Makhluk-makhluk undead yang bertarung dengan pasukan alien di bawah tiba-tiba menghentikan gerakan mereka dan berdiri diam di tempat. Tidak berani melakukannya membuat suara apapun sama sekali. Karena mereka tahu bahwa di dunia bawah, hanya ada Raja Kegelapan dan Raja Dunia Bawah, keduanya adalah penguasa dunia bawah. Boom! Bahkan jika Demon Venerable Xuanming ingin mundur, bagaimana bisa Raja Malaikat jatuh menyerang dengan sangat putus asa? Bagaimana dia bisa memberi pihak lain kesempatan? Dengung darah memenuhi langit. Pada saat ini, medan perang benar-benar diselimuti oleh putaran formasi setan pembantaian besar yang disiapkan oleh jaring raksasa langit dan bumi. Segera ketika mendekati Yang Mulia Setan Xuanming, 10 potong sayap malaikat gelap membentang terlebih dahulu, dan kemudian Yang Agung formasi berada di bawah tatapan murid terakhir yang tenggelam, itu berubah menjadi gunung berapi suci yang meletus. Kekuatan iblis hijau tua, disertai dengan nafas ilahi Ratu Malaikat yang sangat lemah, langsung berubah menjadi gelombang api berwarna-warni dan meledak. Bersenandung, pada saat ledakan, kekosongan seluruh medan perang sedikit bergoyang, dan retakan besar di dunia terus menyebar dan menghancurkan dari tanah dunia bawah. Lakukan, kamu harus menahan serangan ini. Ketakutan dan kecemasan yang ditransmisikan dari kulit dan jiwa akhirnya membuat kulit Xuanming Demon Venerable berubah tiba-tiba, dan dia buru-buru menoleh dan berbicara kepada pria kuat di belakangnya. Hahaha. Kekuatan penghancur semacam ini, sepertinya bercampur dengan kekuatan yang tak bisa dijelaskan. Kehancuran tak berujung melonjak, dan bunga merah darah dari sisi lain menutupi seluruh dunia. Ketika formasi sedang beroperasi, semua kekuatan antara langit dan bumi berubah menjadi bagian dari formasi pembunuh setan besar. Energi yang tak terhitung jumlahnya dengan atribut yang berbeda bocor, dan fluktuasi yang berkembang menyebabkan kulit banyak orang berubah secara dramatis. Pertempuran pertama di dunia bawah ini tampaknya telah berakhir. Di dunia bawah yang luas, zat gelap yang tak terhitung jumlahnya semakin intensif, memicu seluruh dunia seperti tempat tandus yang dikelilingi oleh debu hitam dan butiran pasir. Dari kejauhan, itu membuat orang sedikit gemetar. Di tempat yang gelap dan mati, di ketinggian tertentu yang tidak dapat dijangkau di dunia bawah, tampaknya selalu ada sosok gelap yang duduk bersila di atas langit dan bumi, memandang ke atas dengan samar, dan akan dikejutkan oleh pemandangan yang luar biasa ini. Itu adalah dinding hitam yang terbuat dari cairan hitam pekat, bahkan jika jaraknya jauh, selama itu diselimuti, ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya akan muncul dari hati. Kamu, kembali. Aku tidak butuh bantuan apapun di sini.
Jika sesuatu terjadi padanya, aku khawatir semua yang telah kita lakukan akan sia-sia. Pada saat ini, di dinding yang megah ini, dari 1000 kaki, seorang pria berjubah hitam legam berbicara perlahan, tampaknya bergumam pada kekosongan di sekitar tembok kota. Hanya saja jubah gelap di tubuh pria itu seperti kejahatan yang hidup. Dalam kegelapan, itu terus-menerus melahap kehidupan dan bahkan jiwa yang terakhir. Ya, tapi, menghadapi perintah tuannya, sekelompok pembangkit tenaga listrik yang tersembunyi di kehampaan juga berbicara sedikit, tetapi mereka semua saling memandang dengan cemas. Kelahiran mereka berasal dari Hades, tetapi tanpa bantuan kekuatan iblis dari Raja Kegelapan, saya khawatir mereka tidak akan dapat memperoleh kekuatan reinkarnasi 8 kali lipat atau bahkan reinkarnasi setengah langkah 9 kali lipat menjaga dinding gelap. Raja Pluto punya caranya sendiri. Aku akan meminta kalian berdelapan untuk alam surgawi kunci surgawi. Pria itu perlahan menghela napas lega, seolah-olah dia telah memutuskan sesuatu yang penting. Keberadaan jubah jahat itu di belakangnya membuat hidupnya mendekati akhir. Sekarang dia bisa melakukannya, tampaknya hanya ini. Seperti yang diperintahkan, suara itu jatuh. Dan Kaisar Bafang juga bergerak perlahan, menuju pusat dunia bawah di balik tembok kota. Di dunia bawah, tidak hanya Pluto, tetapi bahkan orang-orang paling kuat yang pernah menyelamatkan dunia dari bahaya. Kali ini, malapetaka dunia bawah hanya akan berkali-kali lebih parah dari yang dibayangkan. Dong dong dong, dalam kehampaan yang gelap, tiba-tiba ada semburan angin kencang yang pecah. Dan 4 bayangan hitam tiba di kilometer luar tembok kota satu demi satu, dan segera melangkah ke dalam kehampaan. Tembok dunia bawah yang rusak. Nian, yang mulia, pria itu. Pada saat berikutnya, setelah mata tertuju pada Raja Kegelapan, di antara keempatnya, suara gemetar perlahan memenuhi udara. Ini aku khawatir dia adalah Raja Kegelapan di dunia bawah. Bahkan dengan perlindungan jubah hitam aneh itu, identitas yang terakhir terlihat oleh sosok di antara 4 secara sekilas. Jelas mereka berjuang untuk pertempuran dunia bawah ini, telah menjelajahi informasi dunia bawah dengan sangat jelas. Melihat 4 bayangan jahat yang diselimuti jubah hitam, serta guru elit jahat di belakangnya, kesombongan langka muncul di wajah gelap Raja Kegelapan. Untuk kebencian klan Xiao, mari kumpulkan minat dari orang-orang ini. Tahap akhir dari puncak reinkarnasi 9 lapis. Kekuatannya sangat kuat. Di antara keempatnya, suara lelaki tua yang diam sepanjang waktu tiba-tiba muncul, jelas juga menyadari kekuatan ekstrim, terkandung dalam tubuh Raja Kegelapan. Selain kekuatan iblis tanpa cacat di tubuh yang terakhir, kekuatan Raja Kegelapan mungkin beberapa kali lebih menakutkan daripada pembangkit tenaga reinkarnasi puncak 9 lapis biasa. Di sini, biarkan aku mencegatnya. Selama kedua pangeran dapat melenyapkan atau menangkap sisa-sisa klan Xiao, pertempuran dunia bawah secara alami akan mengalahkan diri sendiri. Keempat sosok itu juga membuat keputusan setelah beberapa saat mengobrol. Sejauh ini, itulah satu-satunya cara untuk melakukannya. Kuharap Pluto bisa lebih dikenal, kalau tidak dunia ini hanya akan hancur sia-sia. Pergilah. Begitu suara itu jatuh, tubuh keempat orang itu naik ke udara, dikelilingi oleh gas jahat yang sangat kental, dan dengan cepat tersapu dari kehampaan dinding dunia bawah. Jika Anda ingin melangkah ke inti dunia bawah, ini tembok kota harus dihancurkan, atau harus dilompati. Dunia bawah adalah alam kematian. Jika Anda ingin melangkah ke dalamnya, Anda harus jatuh. Melihat serangan sengit dari 4 orang di bawah, telapak tangan Raja Gelap perlahan-lahan menonjol dari bawah jubah jahat, dan iblis hijau tua dioleskan kekuatan berkedip seperti guntur, dan menyebar dari telapak tangannya dalam sekejap, dan segera seluruh dinding megah yang membentang selama puluhan ribu mil benar-benar berubah menjadi dinding guntur yang penuh dengan kekuatan iblis. Awan guntur hijau gelap pekat, dan kekuatan naga guntur, binatang guntur, dan iblis yang sangat jahat melonjak sedikit demi sedikit, benar-benar membuat tembok kota ini menjadi api penyucian di bumi. Air mata, napas iblis yang cukup untuk menumbangkan semuanya penuh dengan gelombang liar, menyebabkan 4 bayangan jahat bergerak sedikit,
Tetapi pada saat mereka akan menyentuh dinding guntur, ada dua kekuatan yang dalam di antara mereka. Garis-garis hitam kuno berkedip, dan ternyata mudah untuk memecahkan celah di tembok guntur Nether. Satu melompat, dan dua sosok melangkah ke dalamnya dari udara tipis menuju kota Nether. Petik 2. Fluktuasi Tuhan. Melihat dua bayangan yang dengan cepat pergi, Raja Kegelapan akhirnya merasakan kegelisahan dan kegilaan. Tampaknya perjalanan ke dunia bawah ini berkali-kali lebih menakutkan daripada yang diharapkan Hades. Suatu kehormatan bagi kami untuk bisa bertarung melawan Raja Kegelapan yang terkenal di dunia bawah. Setelah dua Seon berhasil melangkah ke dinding dunia bawah, dua bayangan yang tertinggal berangsur-angsur berubah dari jubah hitam, mengungkapkan wajah menyedihkan yang dingin. 4 penjaga di luar kerajaan, 2 penjaga Suan dan Huang dalam hukum, apakah mereka hukum? Tahap tengah dari puncak reinkarnasi 9 kali lipat dan tahap akhir dari puncak. Melihat pada napas dua orang di depannya, Raja Kegelapan juga perlahan. Dengan senyuman, jelas bahwa dia bisa melihat identitas dan kekuatan sebenarnya dari keduanya secara sekilas. Dunia kegelapan, buat kekacauan. Setelah beberapa saat, jubah hitam jahat di belakang Raja Kegelapan seperti iblis sungguhan, tiba-tiba menyebarkan zat gelap yang tak terhitung jumlahnya, dan kemudian dunia kegelapan tiba-tiba menyelimuti semua orang. Fluktuasi yang suram, dingin yang sedingin es, dan beberapa aura mengelilingi mereka. Bahkan jika mereka tahu bahwa mereka masih berada di dunia bawah yang dalam, tapi sekarang tulisan tangan Raja Kegelapan dengan jelas mengirim mereka ke alam kematian yang tidak diketahui. Di dunia yang gelap ini, kematian dan ketakutan tanpa akhir telah menginfeksi hati banyak orang kuat sedikit demi sedikit. Ayo lakukan. Jika kamu bisa membunuhnya, kekuatan iblis akan cukup bagiku untuk benar-benar menyentuh alam mimpi itu. Hari ini, di dunia bawah, hanya ada Pluto yang masih mampu bertarung. Meskipun dia berbakat, bagaimana dia bisa bersaing dengan dua makhluk tertinggi di antara ras jahat di luar dunia hanya dengan kekuatannya sendiri. Pertempuran dunia bawah tampaknya sudah ditakdirkan sejak awal. Dunia bawah dikalahkan, dan dunia seribu besar tidak layak disebut. Boom! Seluruh dunia menjadi gelisah dalam sekejap, dan semua kekuatan jahat yang menyelimutinya berubah menjadi gelombang mayat yang ganas, yang terus-menerus menghantam dunia kegelapan, mencoba menembus penghalang yang menakutkan ini. Awan jahat bersiul, dan gelombang mayat seperti jurang maut. Fluktuasi yang mengerikan sudah cukup untuk membuat kulit orang yang tak terhitung jumlahnya berubah secara dramatis. Pembaptisan kegelapan. Menghadapi serangan luar biasa dari para elit pasukan jahat, Raja Kegelapan melangkah ke udara, dan energi hijau tua yang agung turun dari bawah jubah jahat dan mengelilinginya. Dan segera telapak tangannya ditutupi dengan warna suram dicurahkan. Satu demi satu metode segel misterius berubah, menyebabkan kejutan di seluruh dunia gelap. Boom! Gelombang kegelapan yang tak tertahankan menyebar dari alam kegelapan, dan energi yang besar dan agung, dalam sekejap mata, mengalahkan kekuatan elit pasukan jahat. Melihat situasi seperti itu, Huang Hu Fa perlahan melambaikan tangannya, menyebabkan pasukan jahat di belakang berhenti menyerang. Dan dia juga tahu bahwa bagi Raja Kegelapan, tidak peduli berapa banyak kekuatan jahat yang ada, mereka hanyalah semut, tidak cukup untuk membunuhnya. Gerbang Iblis Misterius. Huang Hu, suara Fa baru saja jatuh. Suan Hu, wajah Fabu yang penuh dengan niat membunuh, mulai berputar. Dalam kehampaan yang sangat gelap, portal berwarna darah dengan ukuran ribuan meter perlahan terbentuk dan berputar. Energi yang sangat jahat terus-menerus mengakar di sekitar portal jahat, dan bau kuno diam-diam melonjak dari portal. Apakah ada pola kuno yang jahat di klan suci? Melihat portal ini dengan kecemerlangan berwarna darah, murid-murid Raja Kegelapan yang awalnya acuh tak acuh perlahan-lahan menunjukkan sentuhan penghinaan dan kemarahan. Klan suci luar angkasa adalah tempat elit sebenarnya dari klan jahat ekstrateritorial di Ringkas. Beberapa pola jahat kuno dapat ditelusuri kembali ke periode yang sama dari Xiao Tianyuan, nenek moyang klan Xiao, dan kekuatannya terbukti dengan sendirinya. Gerbang Setan Kuning.
Cekik aku, melihat Xuanhu. Serangan Fa seperti bambu patah. Huanghu, Fa juga melonjak di sekujur tubuhnya, dan kekuatan yang mengandung roh jahat kematian yang tak terhitung jumlahnya langsung melesat keluar. Portal kejahatan kuno di kedua sisi. Satu demi satu, bercokol di kedua sisi Raja Kegelapan. Dengan dua penjaga, kekuatan sihir terus disuntikkan. Sekte jahat kuno bersenandung dan bergetar, dan batasan kuat yang melampaui langit dan bumi menyebar dari portal sedikit demi sedikit. Itu adalah topeng hitam pekat seukuran telapak tangan. Seluruh tubuh dikelilingi oleh garis-garis ajaib yang mengerikan. Setiap sapuan garis-garis ajaib itu seperti karya yang sempurna. Begitu muncul, tekanan luar biasa dilepaskan darinya. Ayo keluar. 4 gerbang iblis yang mendalam, Shen Luo sudah mati. Sangat disayangkan bahwa dengan kekuatan kalian berdua saja, Anda tidak dapat memobilisasi kekuatan sebenarnya. Menghadapi dua penjaga, niat membunuh Fa yang sengit, kegelapan Wang Ke mengangkat kepalanya dan tertawa keras. Segera, ada jejak energi hijau gelap di tubuh api iblis, dan dia mengelilingi yang terakhir sedikit demi sedikit, seolah-olah dia benar-benar marah karena provokasi dua orang di dalamnya, depan dia. Api iblis melonjak seperti orang gila yang tak kenal takut, dengan berkah dari dunia kegelapan, dan sekarang postur Raja Kegelapan yang menutupi langit dan matahari menjadi semakin menakutkan. Api iblis. Tanpa sadar, api iblis di langit jatuh dari Raja Kegelapan. Pada saat menyebar, seluruh dunia kegelapan bergetar hebat, dan seluruh dunia menjadi semakin gelap dan dalam. Wajah mati Shen Luo, telanlah untukku. Menghadapi serangan Raja Kegelapan, kedua penjaga, Fa saling memandang, dan segera membisikkan beberapa mantra kuno dan kompleks. Kedua portal jahat itu bergerak mendekati Raja Kegelapan dan menjauh. Topeng jahat yang tertanam di dalamnya membuat seluruh tubuh menjadi kosong, seolah-olah yang terakhir merobek ruang dari tempat jahat yang jauh, dengan kejahatan tak berujung, terbang menuju tubuh Raja Kegelapan. Boom! Begitu keduanya bertabrakan, seluruh dunia menyusut dalam sekejap, dan kemudian tiba-tiba meledak, dan satu demi satu retakan ruang seperti trans menyebar dari dunia gelap keluar dari udara tipis, menjadi benar-benar terguncang alam kegelapan. Kedua portal dan api iblis bertabrakan, membatalkan satu sama lain. Tetapi topeng jahat itu dengan cepat mendekati Raja Kegelapan, seolah-olah mencoba membunuh yang terakhir sepenuhnya. Pola jahat kuno yang terkandung dalam topeng jahat tampaknya mampu menahan erosi api banyak iblis, sehingga dengan mudah tiba di depan Raja Kegelapan. Hah, melihat kedatangan topeng jahat, Raja Kegelapan tidak memiliki rasa takut, tetapi jubah jahat di belakangnya memancarkan ketakutan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Segera, di bawah tatapan pembangkit tenaga jahat yang tak terhitung jumlahnya, Raja Kegelapan membentang penuh setan lengan Ziwen langsung memegang topeng jahat dan meletakkannya di wajahnya. Bas! Topeng jahat itu baru saja menempel di wajah Raja Kegelapan, dan lampu hijau tua di tubuh Raja Kegelapan langsung mendidih, seolah-olah dia telah menemukan kekuatan yang membuatnya takut. Kulit, daging dan bahkan pola iblis di tulang. Pada saat ini, di bawah keserakahan topeng jahat, mereka semua menghilang dari tubuh Raja Kegelapan, dan kemudian mereka terus disuntikkan ke topeng jahat. Karena semakin banyak pola iblis diserap oleh topeng jahat, topeng yang sempurna tiba-tiba dipenuhi dengan retakan yang sangat mencolok. Apakah dia mencoba untuk mengeluarkan kekuatan iblis di dalam tubuhnya? Pada saat ini, Huanghu, mulut Fa menjadi kering, dan bahkan hatinya bergetar samar. Menurut pemimpin dunia luar, bukankah Raja Kegelapan ini adalah pendiri kekuatan iblis? Mengapa dia melucuti kekuatan ini? Mungkinkah, dengan bakatnya, dia tidak bisa mengendalikan kekuatan semacam ini? Orang gila ini, tidak seperti Huanghu, Fa. Ketika Xuanhu, Fa melihat tindakan Raja Kegelapan, sentuhan kegilaan yang belum pernah terjadi sebelumnya tiba-tiba muncul di sudut mulutnya. Apakah ini kekuatan tempur terkuatmu? Saat berikutnya, Raja Kegelapan, yang melangkah ke langit bergerak sedikit dan langsung dihancurkan oleh topeng jahat yang dia kenakan di wajahnya. Kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya, bahkan pola iblis yang diserap olehnya, juga terus mengalir.
disuntikkan ke jubah jahat di belakangmu. Untuk sementara waktu, di ujung langit di alam kegelapan, tiba-tiba ada makam awan kelabu yang bergelombang, dan dari kejauhan, tampaknya tidak berbeda dengan awan biasa. Tapi setelah melihat suara menghina Raja Kegelapan, kedua penjaga, murid Fa tidak bisa tidak tercengang. Makam awan kelabu itu sama sekali bukan hal biasa. Itu adalah pola iblis, dan bahkan produk jahat lahir dari topeng jahat. Kebencian yang tak terhitung jumlahnya, siulan mayat dan makhluk iblis lainnya bercokol di dalamnya, dan aliran ancaman kematian yang kuat dipancarkan. Adalah kepercayaan terkuat Raja Kegelapan. Dalam sekejap, Xuanhu, Fa juga dengan jelas mengetahui bahwa benda-benda di makam awan kelabu jelas merupakan pelayan Raja Kegelapan yang paling rendah hati. Raja Kegelapan, hantu-hantu yang tak terhitung jumlahnya dan hantu mayat di bawah restu kekuatan iblis, saya khawatir hanya dengan kekuatannya sendiri, dia dapat bersaing dengan dewa perang. Sungguh kekuatan yang agung dan destruktif. Ranah kegelapan telah lama berada di luar jangkauan kehampaan dinding gelap, karena itu adalah negara yang tidak dikenal, tempat gelap yang didedikasikan untuk Raja Kegelapan. Tubuh Raja Kegelapan bergelombang, dan matanya agak jauh. Melihat ujung dunia bawah, ada banyak sekali napas yang berbeda, dan ada sentuhan kelegaan di matanya. Meskipun napas itu lemah, ada banyak yang akrab perasaan. Segera, tubuh itu dikelilingi oleh tirai awan abu-abu. Menatap dua penjaga di bawah, sosok kecil hukum dan tentara jahat, roh yang mengejutkan melonjak di atas tubuh. Langsung melewati kekosongan yang tak terhitung jumlahnya, mengancam orang-orang di sini, makhluk hidup. Bahkan jika dia dipisahkan dari kekuatan iblis, dengan kekuatannya saat ini saja, kekuatan dua penjaga di depannya, kekuatan hukum, masih tidak dapat bersaing dengannya. Jika bukan karena check and balance jubah jahat di tubuhnya, kekuatannya pasti sudah melampaui kekuatan samsara. Bagaimana bisa dua kekuatan jahat mengancamnya? Yang paling dia pedulikan sekarang hanyalah dua kekuatan tertinggi yang melompati dinding gelap dan melangkah ke belakang. Kekuatan kedua orang itu, bahkan dia sedikit tergerak. Masih ada firasat buruk di hatinya. Sekarang hidupnya tidak bisa lagi membiarkan dia menyentuh level pertempuran itu. Pemisahan aslinya, melucuti kekuatan iblis dalam tubuh, tampaknya hanya untuk membentuk jubah iblis yang paling sempurna dan memilih penerus yang paling cocok untuk itu. Mungkin hanya ini yang bisa dilakukan Raja Kegelapan. Di luar ujung dunia bawah, saat Xiao Yan dan tiga kekuatan lainnya masuk ke sini, Raja Kegelapan tahu bahwa pertempuran dunia bawah bukanlah masalah sepele. Jadi setiap gerakan sekarang tampaknya telah diharapkan, dan terlebih lagi. Di tirai awan, kekuatan besar iblis dan makhluk iblis berkerumun dengan gelisah, seperti lautan yang tak terlukiskan, tidak pernah berakhir. Ketika kedua penjaga melihat ini, mata mereka sedikit menyusut, dan ada beberapa ketajaman dan kelegaan di mata yang gelap. Serangan barusan hanya dapat dianggap sebagai pertarungan kecil, tetapi kekuatan Raja Kegelapan telah melampaui imajinasi mereka. Di hadapan pembangkit tenaga listrik tingkat ini, jika mereka hanya mengandalkan kekuatan mereka berdua, tidak ada yang namanya peluang. Selama jubah jahat di belakangnya dihancurkan, Raja Kegelapan akan mengalahkan dirinya sendiri. Setelah ragu-ragu sejenak, Xuanhu, wajah Fa juga meledak menjadi ledakan ganas, dan sekarang panahnya ada di tali, dan dia harus mengirimnya. Oke, keduanya saling memandang lagi. Dia hampir mencoba yang terbaik untuk melawan Raja Kegelapan. Pengorbanan darah, hantu Kaisar Suci. Di dunia kegelapan, tiba-tiba menjadi benar-benar gelap, dan bahkan tirai awan abu-abu yang mengelilingi Raja Kegelapan menjadi sunyi senyap dalam sekejap. Makhluk iblis yang tak terhitung jumlahnya bergegas untuk melahap tentara jahat, menunjukkan wajah mereka, bersembunyi di tirai awan dalam ketakutan, seolah-olah dua penjaga. Serangan yang digunakan Fa saat ini adalah semacam gelombang kehancuran yang berdebar-debar. Kedua penjaga, Fa memuntahkan seteguk darah panas jahat pada saat yang sama, dan segera berubah menjadi pola jahat yang kompleks dan panjang yang tak terhitung jumlahnya, yang tiba-tiba dituangkan ke dalam kehampaan. Hanya dalam sekejap,
Roh jahat yang tak ada habisnya menyebar dari kehampaan di mana dua tetes darah jahat dan esensi bertemu, dan hantu besar menginjak udara menjulang, dan makhluk iblis di seluruh dunia gelap langsung menggigil oleh bayangan hantu. Makhluk iblis di tepi tirai awan tampaknya secara naluriah mundur dengan cepat. Kekuatan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa dilawannya. Panglima Ras Suci, bayangan Kaisar Langit dan Iblis. Itu Kaisar kita. Kali ini, kita pasti akan menang. Dua penjaga di belakang, pasukan jahat di belakang Fasen melihat roh jahat ini bayangan, segera serangkaian raungan memekakkan telinga bergema. Ternyata kedua wali, Fa sudah siap. Seekor semut yang dipukuli sampai mati oleh klan Xiaoku beberapa kali. Melihat bayangan jahat ini, dia benar-benar mencoba untuk perlahan-lahan menyeberang dari kehampaan, dan Raja Kegelapan tiba-tiba mencibir. Dalam hal ini, kegelapan, iblis, reinkarnasi. Meskipun hatinya menghina, bagaimanapun juga dia sekarang berada di dunia bawah. Dia menoleh dan melihat niat bertarung yang meningkat dari tentara jahat di bawah, serta sosok hantu ini mendekati. Ada senyum gila di sudut mulut Raja Gelap. Takut, persepsi emosional pada manusia ini benar-benar menghilang sejak mereka menjadi iblis. Kekuatan iblis hijau tua sepenuhnya menutupi tubuh Raja Kegelapan, dan kekuatan iblis yang sangat jahat di tubuhnya bahkan lebih menakutkan daripada iblis asli Xiaoyan. Setelah sesaat, Raja Kegelapan langsung mengulurkan tangannya dan memegang, perlahan-lahan memadatkan kekuatan paling misterius dan kuat di dunia ini bersama-sama. Tidak ada yang berani mencobanya sejak zaman kuno. Tidak ada emosi yang berlebihan di mata gelap Raja Kegelapan. Dan dia sombong, hanya napas pembantaian yang tak ada habisnya yang terus meluap, seolah-olah serangan kental saat ini, tidak ada yang bisa menolak. Jubah jahat melonjak di belakangnya, cairan hijau tua, dan kekuatan reinkarnasi dalam tubuh, dikombinasikan dengan kekuatan unik kegelapan di dunia bawah ini. Tiga kelompok kekuatan yang sangat mempesona tiba-tiba muncul. Raja Kegelapan, layak menjadi orang gila sejati. Melihat langkah yang nyaris menghancurkan dari Raja Kegelapan, kedua penjaga, mata Fa tidak bisa menahan rasa takut yang kuat. Kekosongan di depan mereka menutup dengan cepat, dan bahkan bayangan jahat yang mencoba untuk menyeberang dengan cepat menyusut. Tampaknya kekuatan mereka sama pengecutnya dengan bayi di depan yang terakhir. Tidak ada yang tahu identitas sebenarnya dari Raja Kegelapan. Tetapi satu-satunya hal yang pasti adalah bahwa dia adalah pendiri kekuatan iblis. Kekuatan iblis itu adalah keberadaan yang menakutkan yang bahkan ibu kota di luar domain tidak dapat menemukan cara yang cocok untuk menghadapinya. Keserakahan di hati melonjak, dan saat mereka tinggal, tampaknya akhir mereka ditakdirkan. Tidak, mereka berdua mencoba yang terbaik untuk menyerang dan memanggil, tetapi mereka perlahan tenggelam di bawah pukulan terkuat dari Raja Kegelapan, dan ketakutan yang menembus ke dalam jiwa mereka terpancar. Tak berdaya dan kecil seperti debu, tampaknya di bawah serangan Raja Kegelapan, mereka berdua tidak berdaya dan hanya bisa menunggu dengan tenang sampai kematian datang. Penguasa dunia bawah ini terlalu kuat, sampai mati lemas. Mati. Tentara jahat yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri dengan cepat, dan kemudian tirai awan benar-benar beriak, menyebar seperti hujan mayat yang lengket. Seluruh dunia kegelapan hilang. Adapun dua penjaga, Fahe dan pasukannya yang besar ditelan oleh makhluk iblis ini hanya dalam 10 detik. Sisi, setelah membunuh dua penjaga, kekuatan jahat yang tak terhitung jumlahnya melarikan diri kemana-mana. Tetapi mereka dengan rakus tersedot oleh jubah jahat di belakang Raja Kegelapan, menyebabkan wajah Raja Kegelapan sedikit berkedut. Rasa sakit semacam itu, jauh di lubuk hati, sumsum tulang, jiwa. Tampaknya hubungan antara yang terakhir dan jubah jahat sekarang adalah simbiosis atau persahabatan. Artefak dari dunia iblis menciptakan cermin iblis. Sampai benar-benar musnah. Murid Raja Kegelapan yang tenang benar-benar tertarik oleh cermin giok perak putih di bawah. Tubuh itu bergerak dengan susah payah, dan pada saat dia menyentuh senjata ilahi, murid-murid Raja Kegelapan tidak dapat menahan diri untuk mengecil dengan erat, dan dua karakter abu-abu yang tak terhapuskan tertulis di atasnya.
Xiao Tianming, Lei Lord. Dua karakter besar tanda itu sangat menyentuh hati Raja Kegelapan, dan sepertinya dia telah menebak sesuatu. Dong, dong, dong. Ketika dunia bawah berkelahi, Xiao Yan dan tiga kekuatan lainnya juga melonjak bersama, mendekatinya sedikit demi sedikit. Semakin dalam Anda pergi, semakin kuat ancaman dan penindasan materi gelap. Dan di antara napas yang menakutkan itu, ada banyak ras jahat asing dan penguasa dunia bawah. Persepsi dari pembangkit tenaga listrik kelas reinkarnasi adalah yang paling jelas, dan mau tak mau mereka menjadi murung untuk beberapa saat. Bahkan dengan kekuatan mereka, saat mereka melangkah ke dunia bawah, mereka menjadi tidak berdaya. Belum lagi sekelompok kelas reinkarnasi ke-7 dan ke-8 di belakang mereka. Pada saat bergerak, agar tidak membiarkan orang-orang kuat di kerajaan malaikat dan pusat dunia manusia kehilangan target mereka, Xiao Yan dan rombongannya menjaga jarak yang relatif aman satu sama lain. Mereka tidak bisa menangkap dengan diri mereka sendiri atau membiarkan mereka kehilangan tujuan mereka, selalu ada akhir dari visi mereka. Dari persepsi jiwa Xiao Yan yang menembus langit dan bumi, tidak sulit untuk mengetahui bahwa kekuatan kerajaan malaikat, pusat dunia manusia, dan kekuatan yang dikirim untuk menyerang dunia bawah kali ini benar-benar hati ketukan. Kerajaan malaikat membunuh para malaikat di bawah komando dua malaikat agung dan ratusan malaikat elit. Pusat dunia manusia dipimpin oleh penguasa subdunia, Senzi, dan pasukannya yang besar tidak boleh diremehkan. Tunggu, sepertinya ada gelombang samar kekuatan iblis di depan. Pergi. Begitu dia selesai berbicara, Xiao Yan memimpin tim dan menyapu ke arah lingkaran pertempuran pertama. Bahkan jika Xiao Yan memiliki kekuatan iblis, tindakannya di dunia bawah dibatasi di mana-mana. Batuk-batuk, Raja Malaikat jatuh, Dewa Kematian. Tidak peduli seberapa menakutkan kekuatan dan kemampuanmu, apa yang bisa kau lakukan padaku? Susu. Dalam pertempuran pertama di ujung dunia bawah, pertempuran 4 negara adidaya hampir mencapai tahap panas putih. Xuanming Mozun dan dua kekuatan jahat lainnya dipaksa untuk mundur, tetapi tidak peduli bagaimana kedua Raja Malaikat yang jatuh memotivasi barisan besar pembunuh iblis untuk meletus dengan kekuatan penghancur yang menakutkan. Tapi itu tidak bisa sepenuhnya melenyapkan yang terakhir. Tampaknya saat ini, mereka juga berada di akhir tembakan. Hanya mengandalkan kekuatan suci di tubuh Raja Malaikat jatuh, tidak mungkin untuk sepenuhnya melenyapkan yang terakhir, dan situasinya telah menjadi jalan buntu untuk waktu yang lama, ketika. Benarkah? Pada saat ini, sebuah suara pelan perlahan terdengar. Begitu suara itu jatuh, kuali api kuno seperti bel berkedip-kedip dari udara tipis, langsung menyelubungi dua pembangkit tenaga jahat. Lusinan api suci yang berkelap-kelip dengan napas yang mempesona berubah menjadi pola suci, mendesak kekuatan kuno kuali Dewa Api untuk sepenuhnya menekannya. Ahaha! Kedua pembangkit tenaga listrik super memutar tubuh mereka dan melihat ke atas dengan susah payah, hanya untuk melihat sekelompok manusia yang mengesankan bergegas menuju ke sini, terutama ketika ada beberapa api suci berkelap-kelip di tangan pemimpin. Mata mereka tidak bisa melihat, TLP ada rasa takut yang kuat. Dengan kekuatan dua Raja Malaikat yang jatuh saja, secara alami tidak mungkin untuk melenyapkan mereka, tetapi dengan kekuatan Xiao Yan, semua ini telah berubah. Kuali Dewa Api, menyempurnakan untukku. Kekuatannya telah mencapai peringkat 9 reinkarnasi, dan dengan berkah dari lusinan api suci, kekuatan tempur Xiao Yan telah meroket ke tingkat jantung tertentu. Aura ilahi yang agung dan hampir mencekik, seperti lautan api yang luas, tiba-tiba tersapu dari kehampaan di kuali Dewa Api. Di bawah pengaruh kekuatan seperti itu, tubuh dua pembangkit tenaga jahat mulai gemetar, hancur. Kita tidak bisa mati di sini. Kekuatan Fen Jue mendesak Yanshen Cauldron, dan dengan kekuatan api suci, dua pembangkit tenaga jahat meraung tanpa henti, dan ada sentuhan keengganan dalam suara mereka. Tapi tidak ada yang memperhatikan mereka. Setelah Yan Shending menekan mereka berdua, api suci yang menyilaukan langsung mendekati tubuh, menembus jauh ke dalam jiwa, dan menghantam tubuh jahat mereka yang sekarat dengan kejam. Bang! Pada saat tabrakan,
Tubuh dua pembangkit tenaga jahat tiba-tiba berubah menjadi gas jahat yang tak terhitung jumlahnya dan menyebar, seolah-olah mereka ingin melarikan diri kemana-mana. Sangat disayangkan bahwa di ruang tertutup kuali Dewa Api, dua sumber lemah tidak berjuang sama sekali, dan mereka segera dimusnahkan di sini. Jejak kekuatan yang sangat jahat juga diumpankan kembali ke tubuh Xiao Yan dari kuali Dewa Api. Bulu, menonton dua pembangkit tenaga jahat jatuh ke tangan satu sama lain dengan begitu mudah. Makhluk jahat yang tak terhitung jumlahnya di pasukan jahat di bawah mengangkat kepala mereka dengan susah payah, menatap kuali Dewa Api di atas langit dengan takjub. Siapapun dapat dengan jelas merasakannya, kekuatan mengerikan yang terkandung di dalamnya. Kamu, siapa kamu? Melihat Xiao Yan menyapu bersih lawannya, suara Dewa Kematian berbicara dengan gemetar. Napas orang ini bukan masalah sepele. Tidak heran, bagaimanapun, kekuatan iblis di tubuh mereka lemah. Tetapi Xiao Yan memiliki kekuatan iblis paling murni di tubuhnya, meskipun mereka tidak dapat mengidentifikasi identitas asli Xiao Yan. Kenapa kamu memiliki aura kerajaan malaikat? Sayap hitam pekat yang jatuh di belakang Raja Malaikat jatuh sedikit berkibar, dan kemudian dia menatap Xiao Yan dengan waspada. Bahkan Xiao Yan sendiri tidak melihatnya, tahu sifat malaikat yang jatuh kepekaan Raja terhadap kekuatan malaikat. Di bawah situasi tegang seperti itu, bulu ungu yang telah dilupakan selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya di tubuh Xiao Yan perlahan-lahan keluar, dan kemudian dengan cepat terbang menuju Raja Malaikat jatuh. Dalam sekejap mata, ia sangat cocok dengan sayapnya yang jatuh. Kecocokan itu tampaknya menjadi bawaan dan sempurna. Sepotong bulu itu tampaknya telah dikumpulkan secara tidak sengaja setelah membantu gadis bernama King Yuan membangunkan garis keturunannya. Sekarang benar-benar cocok dengan pembangkit tenaga listrik dengan sayap gelap di depannya. Sepertinya ada semacam hubungan yang membingungkan di antara mereka. Binatang kecil. Pada saat ini, murid-murid Raja Malaikat jatuh tiba-tiba menjadi merah. Dan satu-satunya nafas iblis yang tersisa dan kekuatan malaikat yang jatuh melonjak bersama, meletus seperti gunung berapi, seolah-olah dia ingin menghancurkan tubuh Xiao Yan menjadi 10.000 keping. Bulu itu jelas mengandung fluktuasi garis keturunannya sendiri, dan itu tidak bisa dimiliki oleh Ratu Malaikat. Maka hanya ada satu kemungkinan, yang dimiliki oleh garis keturunannya sendiri. Sekarang memancar keluar dari Xiao Yan, saya khawatir garis keturunannya telah jatuh ke tangannya. Komandan Ksatria Jin Yao, mantan Komandan Ksatria-Ksatria, Yang Mulia Liu Mingxuan. Pada saat kritis seperti itu, tubuh halus Liu Yun melonjak, dan sayap para malaikat terentang bersama, dan kemudian dicegat. Dari udara tipis di depan Raja Malaikat jatuh, tampaknya sangat menyadari sesuatu. Orang-orang dari kerajaan malaikat, melihat penampilan Liu Yun, kemarahan di hati Raja Malaikat yang jatuh tidak bisa membantu sedikit pun melemah, menatap Xiao Yan dengan jalan buntu. Kekuatan yang terakhir tidak terduga, dan bahkan jika dia melakukan yang terbaik, dia mungkin tidak dapat melenyapkan yang terakhir. Tapi mengapa dia memiliki bulu garis keturunannya sendiri? Tidak ada waktu, ayo pergi. Dan pada saat Liu Yun mencoba menceritakan keseluruhan cerita, dunia di sini sedikit terpelintir, dan satu demi satu aura menakutkan keluar dari kehampaan di kejauhan. Ayo, beberapa napas di dalamnya bahkan cukup kuat untuk mengubah segalanya di sini. Kemari, setelah keseimbangan singkat, Raja Malaikat jatuh juga memimpin Xiao Yan dan semua orang menuju dunia bawah dan dunia bawah. Di mana ada keberadaan Raja Kegelapan dan dunia bawah. Saya khawatir mereka adalah salah satu dari mereka, sedikit yang aman. Tanah. Di atas kehampaan, kekuatan besar reinkarnasi tersapu, dan lorong-lorong luar angkasa anehnya melonjak, dan bahkan ada beberapa napas besar dan menakutkan yang perlahan-lahan meluap. Kekuatan itu seperti semacam master di dunia ini, mengejutkan. Tanah dunia bawah ini benar-benar sekte jahat, dan itu hanya dapat menggunakan jarak pendek untuk bepergian. Kekosongan melonjak, dan sekelompok besar bayangan hitam keluar, dan seorang lelaki tua berambut putih berkata dengan sungguh-sungguh.
Sepertinya pertempuran yang sangat sengit telah pecah di sini. Setelah beberapa saat, lelaki tua berambut putih yang pertama kali berbicara di antara kerumunan mengangkat matanya yang terkulai, melirik dunia di sini, dan kemudian menggelengkan kepalanya. Orang itu melarikan diri lagi. Di kerajaan malaikat, malaikat tertinggi Beilein memandang Xiao Yan dan yang lainnya yang melarikan diri dengan cepat di kejauhan, dan matanya langsung dipenuhi dengan kemarahan yang luar biasa. Awalnya ingin menggunakan serangan Raja Petir untuk membuat aliansi api tanpa akhir berantakan, tetapi Xiao Yan ini tidak bermain kartu sesuai dengan akal sehat dan langsung membuka pintu masuk ke dunia bawah, yang benar-benar menghancurkan rencana kerajaan malaikat. Malaikat tertinggi Ares, yang dikelilingi oleh tentara, dan putra dewa, yang hanya ada di legenda pusat dunia manusia, dengan santai melirik tentara jahat di bawah yang ditelan dan dilenyapkan oleh makhluk undead, dan ada sesuatu dalam hati mereka, pengambilan keputusan. Hanya saja pasukan orang kuat di belakang mereka samar-samar menunjukkan tanda-tanda melonjak ke arah Xiao Yan dan yang lainnya. Di antara kerumunan, ada banyak sayap malaikat putih yang bersinar, dan satu demi satu fluktuasi menakutkan yang membuat orang bergidik. Semua malaikat, dengarkan perintahku dan bersihkan tempat ini sepenuhnya. Orang-orang kuat kerajaan malaikat mengabaikan orang-orang kuat di pusat dunia manusia. Sayap malaikat putih berkedip, dan nyala api suci yang menyilaukan meletus seketika, membunuh tentara jahat yang tersisa di sini. Namun, meskipun kekuatan mereka sangat suci, efek yang bisa mereka mainkan pada makhluk undead sangat kecil. Lupakan Immortal Xuanzun, kamu menebangnya terlebih dahulu dengan metode ruang. Jika tidak begitu mereka bergabung dengan pembangkit tenaga listrik dunia bawah, itu mungkin akan menjadi rumit bagi kita. Lusinan pembangkit tenaga listrik di pusat dunia manusia di antara mereka, pria parubaya itu berbicara. Pria tua berambut putih itu mendengar kata-kata. Seketika mengangguk, dan kemudian kecepatannya meroket, mengejar dan membunuh seperti meteor. Aris, jika perjalanan ke dunia bawah ini gagal, aku yakin kamu tahu taruhannya lebih baik daripada aku. Melihat banyak malaikat membuang-buang waktu karena kekuatan mengepung dan menekan kejahatan, wajah Ren Senzi sedikit berubah, dan dia marah. Jangan khawatir, kali ini mereka akan mati. Begitu suara itu jatuh, tempat itu menjadi benar-benar sunyi. Masih ada banyak jarak dari tembok neter, jadi mari kita istirahat sebentar. Dewa Kematian berhenti lebih dulu, melihat pasukan koalisi yang tidak bergerak di belakangnya, dan dia langsung terengah-engah. Kekuatan dia dan Raja Malaikat Jatuh telah lama habis, jadi bergerak dengan kecepatan tinggi secara alami membebani tubuh mereka. Mengapa kamu memiliki bulu-bulu itu? Ketika semua orang melewati dunia bawah yang gelap dan naik ke langit di atas gunung yang suram, Raja Malaikat Jatuh dan Dewa Kematian perlahan berdiri bersama, dan masih ada sesuatu di mata mereka. Kurang waspada. Kekuatan banyak pria kuat di belakang Xiao Yan sedikit melonjak, dan sepertinya mereka siap bertarung kapan saja. Namun, pertempuran pertama di dunia bawah ini diakhiri oleh Xiao Yan, tetapi banyak malaikat jatuh di bawah Raja Malaikat Jatuh dan Dewa Kematian semuanya musnah. Jelas, untuk mengalahkan lawan, mereka juga membayar sangat mahal harga. Dia gadis yang berperilaku baik dan menawan. Melihat sikap Raja Malaikat Jatuh, Xiao Yan sepertinya telah menebak sesuatu, dan langsung mencibir, tetapi dia tidak sopan kepada yang terakhir. Sebagai orang tua, memalukan untuk membiarkan darah mengalir ke negara asing begitu kejam. Petik 2. Situasi menjadi tegang lagi, dan Liu Yun segera berdiri dan menyeret semua berita tentang King Yuan yang dia tahu. Bencana sudah dekat, dan aku mengagumi percakapan santai ini. Tepat ketika Raja Malaikat Jatuh mencoba mengajukan pertanyaan, kehampaan gunung meledak dengan aneh. Dan seorang lelaki tua berambut putih dengan santai muncul dari melangkah keluar. Energi ganas yang mengelilinginya membuat wajah semua orang sedikit tenggelam. Kekuatan orang ini, bahkan melalui kekosongan, membuat semua orang gelisah. Salah satu dari 3 tempat aneh di pusat dunia manusia, Xuanzun abadi yang terlupakan.
Dewa Kematian dan Raja Malaikat jatuh saling memandang, dan ketakutan tak berujung menyebar dari pupil mereka. Orang ini memiliki banyak eksploitasi dalam Perang Dunia Pertama dan mencapai peringkat 9 reinkarnasi. Sekarang ada reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya di masa lalu, kekuatan yang terakhir mungkin bahkan lebih menyayat hati. Hanya mengandalkan prajurit udang dan jenderal udang ini, saya khawatir sulit untuk menghentikan satu sama lain. Aku tidak percaya bahwa masih ada orang yang tahu tentang lelaki tua ini. Di tubuh tua Wangxian Xuanzun, energi kuning muda muncul satu demi satu, dan kemudian naik seperti nyala api, dan suara tenang meledak di benak semua orang, seperti guntur, cincin. Puncak peringkat reinkarnasi ke-9, pusat dunia manusia benar-benar memiliki kekuatan. Raja binatang buas di sebelah Xiaoyan melangkah keluar, dan nafas binatang buas yang agung dan kejam muncul, seolah mencoba untuk bersaing dengannya. Yang terakhir, aku akan menghentikannya, kamu pergi dulu. Mata Xiaoyan menunjukkan rasa dingin yang tak ada habisnya, dan dia berbalik untuk melihat tentara yang mulai bergerak cepat di kejauhan. Tidak ada banyak waktu tersisa untuk mereka. Dengan kekuatan mereka, dan dua pembangkit tenaga listrik yang sekarat di dunia bawah, mereka tidak dapat menahan kekuatan gabungan dari pusat dunia manusia dan kerajaan malaikat. Selain itu, tekanan yang dilepaskan oleh pembangkit tenaga listrik di depannya membuat hati Xiaoyan bergetar, meskipun Raja segala binatang hampir tidak bisa menahan lawan. Jika dia melakukan kesalahan, dia pasti akan jatuh ke dalam situasi malapetaka. Tetapi, mengikuti suara Xiaoyan, Cailin, Yunyun dan yang lainnya mengerutkan kening. Mereka tahu bahwa kesenjangan antara setiap tingkat 9 reinkarnasi rang seperti jurang, dan bahkan jika Xiaoyan menghadapi yang terakhir, kemungkinan menang tipis. Tidak ada waktu, kalian semua pergi dulu, aku akan ke sana nanti. Xiaoyan berkata dengan muram kepada orang-orang di belakangnya, dan kemudian melintas langsung di depan Wangxian Xuanzun. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka harus menganggukkan kepala mereka, dan kemudian melonjak dengan cepat, tersapu ke dinding yang tak terjangkau. Dengan kekuatan dan kekuatan bertarung Xiaoyan saat ini, jika dia ingin pergi, dia mungkin hanya akan mengandalkan yang ke-9, peringkat reinkarnasi tingkat. Orang kuat itu masih tidak bisa menghentikannya. Mau pergi, Wang Xian Xuanzun memperhatikan sosok orang lain yang melarikan diri dengan cepat, dan mendengus. Sosok itu baru saja bergerak, tetapi dia menemukan sosok hitam kurus muncul dengan sendirinya seperti hantu. Hal yang paling mencolok adalah nyala api berwarna-warni di tubuh He Ying. Dalam nyala api itu, dia benar-benar merasakan jantung berdebar-debar yang telah lama hilang. Lawanmu adalah aku. Xiaoyan melintas di depan Wangxian Xuanzun dalam sekejap, lengan bajunya melambai, dan riak api panas keluar. Api panas suci baru saja muncul, dan tubuh Wangxian Xuanzun benar-benar tidak teratur. Meskipun api suci 9 warna tidak memiliki semacam sifat ilahi, dan tidak dapat menguapkan kekuatan tertingginya, Xiaoyan masih memiliki banyak kepercayaan untuk menggunakannya melawan seorang lelaki tua di tahap awal peringkat 9 reinkarnasi. Yang paling penting, Xiaoyan juga ingin mencobanya untuk melihat apakah kesenjangan antara kekuatannya sendiri di tahap awal tahap 9 reinkarnasi dan tahap awal puncak tahap reinkarnasi tahap 9 dapat diisi dengan 9 tahap api suci berwarna. Jika bukan karena kelalaian Tuan Batas dan yang lainnya, bagaimana kamu akan membiarkan keturunan klan Xiao tumbuh di sini? Hingga hanya tersisa 2 orang di langit tinggi gunung ini. Mata orang tua Wangxian Xuanzun tidak bisa membantu tetapi berlama-lama niat membunuh yang dingin dicurahkan, hanya menatap Xiaoyan, seolah-olah dia ingin membunuh yang terakhir sepenuhnya. Pusat dunia manusia, cepat atau lambat aku akan pergi ke sana. Menghadapi sinisme lelaki tua itu, Xiaoyan tersenyum sedikit dan memperhatikan lelaki tua di depannya dengan waspada. Xiaoyan tidak tahu banyak tentang 3 keajaiban di pusat dunia manusia, tetapi menurut rumor, mereka semua adalah figur tingkat penguasa yang pernah mendominasi dunia, jauh dari sebanding dengan lawan sebelumnya.
Tapi hari ini, waktu kematianmu telah tiba. Wangxian Xuanzun meraung keras, kekuatan di tubuhnya mulai melonjak, dan lingkaran rumit dari jejak cahaya kuning, seperti larangan kuno di luar kesadaran Xiao Yan, terus mengembun dalam kehampaan ini. Dapat dilihat bahwa kekuatan dan kekuatan tempur orang ini jelas bukan orang biasa-biasa saja yang baru saja melangkah ke puncak peringkat 9 reinkarnasi. Aku tidak malu untuk mengatakannya. Mata Xiao Yan sedikit menyipit, dan rasa dingin yang tak terhitung mengalir samar-samar dari kedalaman pupil matanya. Cakar Dewa Naga menghadapi trik aneh lawan. Seluruh tubuh Xiao Yan ditutupi dengan sisik naga emas. Dia segera mengubah tangannya menjadi cakar dan langsung menghantam Wangxian Xuanzun. Setelah sepenuhnya menyerap darah Raja Naga Emas dan kekuatan tulang Dewa Naga, kekuatan cakar Dewa Naga tidak berbeda dengan yang ditunjukkan oleh Raja Naga Emas. Cakar Naga Emas meluncur melalui kehampaan yang gelap, cakar naga besar melintas dan ada aura ganas dan keras di atasnya, seperti guntur marah yang jatuh dari langit, dengan kejam menghadapi kelupaan. Xuanzun abadi melesat ke titik kunci. Sebuah cakar jatuh, dan riak emas yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba bergoyang dalam kehampaan, dan segera kulit Xuanzun abadi yang terlupakan menjadi jelek. Napas Raja Naga Emas, keterampilan bertarung tertinggi dari klan naga. Menghadapi serangan tegas Xiao Yan, wajah tua Wangxian Xuanzun yang layu secara bertahap mengeluarkan aura ganas, dan telapak tangannya berubah dengan cepat. Dalam sekejap, jejak cahaya kuning samar muncul, dan tiba-tiba menabrak cakar naga Xiao Yan. Bang bang bang, keduanya bertabrakan. Riak energi yang menakutkan menyebar, tetapi itu tidak menimbulkan dampak apapun pada mereka berdua, tetapi menyebabkan kekosongan sedikit bergetar. Tubuhmu benar-benar penuh dengan harta yang tak terhitung jumlahnya. Setelah beberapa saat, mata tua dingin Wangxian Xuanzun tiba-tiba berubah menjadi warna yang indah, menatap Xiao Yan seolah-olah sedang melihat harta yang sangat menarik. Mengapa seranganku tidak berpengaruh padanya? Mungkinkah karena segel cahaya itu? Pukulan itu gagal. Tubuh Xiao Yan berdiri di udara, menatap Wangxian Xuanzun yang terus mengumpulkan segel misterius yang tak terhitung jumlahnya, segera bergetar kepalanya. Kekuatan lelaki tua abadi ini mungkin bahkan lebih menakutkan daripada pembangkit tenaga listrik tahap awal puncak tingkat reinkarnasi 9 kali lipat biasa. Melihat kecepatan tentara hitam di kejauhan, saya khawatir itu akan tiba di sini dalam 100 napas. Xiao Yan hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya. Lupakan segel mendalam abadi. Sebuah cibiran, disertai dengan segel cahaya yang menyilaukan, tiba-tiba terpancar dari tengah alis lelaki tua itu, dan segera meledak ke arah Xiao Yan seperti sekelompok benang cahaya yang tak terhentikan. Kecepatannya sangat cepat sehingga tidak dapat diprediksi. Bahkan dengan kekuatan persepsi Xiao Yan, ketika dihadapkan dengan kekuatan semacam ini, dia tidak bisa menahan perasaan berdebar-debar. Bahkan ketika cahaya Yin dekat dengannya, ingatan di benaknya benar-benar hancur sedikit demi sedikit, terakhir melahap. Serangan itu datang terlalu tiba-tiba, tapi Xiao Yan sama sekali bukan seorang generalis. Nyala api yang indah sepertinya keluar dari tubuh Xiao Yan secara naluriah, melompat di depannya, mengisolasi kekuatan cahaya aneh dari udara tipis. Suhu dalam kekosongan gelap langsung menjadi mendidih. Kedua jari itu sedikit menyatu, dan kemudian gelombang api yang menyilaukan meledak seperti naga ganas. Puff! Ketika segel cahaya aneh terkikis di depan Xiao Yan, tampaknya mengabaikan banyak kekuatan. Tubuh Xiao Yan sedikit gemetar, dan bahkan api suci, reinkarnasi, dan kekuatan lain di dalam tubuh semuanya menjadi gelisah pada saat yang sama. Kulit Wangxian Xuanzun yang terjerat oleh api yang indah dan naga api langsung menjadi suram, dan naga ganas yang diubah oleh api suci yang indah juga sangat meningkatkan tekanannya. Coba ini, mata api suci, busur aneh tiba-tiba muncul di sudut mulut Xiao Yan, dan istana spiritual di tubuhnya segera mendidih. Dengan mobilisasi yang terakhir, sepasang mata vertikal jiwa yang menjulang muncul keluar udara tipis di Xiao Yan di atas kepala. Jenis serangan ini adalah serangan jiwa terkuat yang bisa dilepaskan Xiao Yan sekarang. Kombinasi jiwa dan kekuatan api suci,
Melihat tubuh Xiaoyan, meskipun tubuhnya sementara diselimuti oleh segel cahayanya sendiri, kulit Wangxian Xuanzun menjadi semakin sulit untuk dilihat, karena kekuatan melupakan keabadian tampaknya dikalahkan oleh api suci atau semacam kekuatan untuk mengisolasi. Kiki. Pupil Shengyan sekecil debu. Tetapi di bawah kendali halus Xiaoyan, ia langsung terbuka, seperti murid kuno yang telah ditutup selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, dan mengunci yang terakhir tepat setelah dibuka. Riak jiwa dalam kehampaan redup beriak dalam lingkaran, dan riak api suci meluap darinya, dan segera bergegas pergi ke Wangxian Xuanzun dengan kecepatan yang melampaui pengetahuan. Kali ini, aku ingin melihat bagaimana kamu menghadapinya. Di telapak tangan Xiaoyan, platform lotus yang indah perlahan memadat, tapi matanya selalu menatap Xuanzun yang masih terlupakan. Dengan kekuatan jiwa yang dekat dengan alam para dewa, dikombinasikan dengan api suci 9 warna, bukankah begitu mudah untuk berurusan dengan keterampilan bertarung yang secara khusus ditujukan untuk menyerang jiwa? Melupakan segel mendalam abadi, melupakan penghakiman abadi. Menghadapi serangan jiwa destruktif Xiaoyan, jejak tangan melupakan yang mulia abadi berubah lagi. Cahaya aneh di depan Xiaoyan menghilang seketika, dan melintas langsung di depannya keluar dari udara tipis. Bang! Pada saat yang sama, murid api suci juga benar-benar menabrak segel cahaya yang aneh, dan seluruh dunia bergema dengan raungan jiwa yang menggelitik. Namun, keduanya belum meletus menjadi fluktuasi yang lebih merusak. Segel cahaya aneh benar-benar menggigit sedikit, menutupi pupil api suci, merampas segalanya. Dengan munculnya adegan ini, Xiaoyan dijarak, senyum di wajahnya berangsur-angsur digantikan oleh kedinginan. Kaca, sebuah suara kecil terdengar, fluktuasi konfrontasi antara keduanya menghilang seketika, dan mata api suci, yang belum meledak sepenuhnya, juga secara sepihak memutuskan kontak dengan Xiaoyan. Selain kekuatan asli Xiaoyan, ada kekuatan halus pada murid api suci. Tapi apa yang Xiaoyan bisa yakini adalah bahwa dia memiliki kendali atas yang terakhir, dan itu telah sepenuhnya menghilang. Aku akan membiarkanmu merasakan seranganmu sendiri. Begitu dia selesai berbicara, suara jiwa yang tak terhitung jumlahnya berkerumun di depan Wangxian Xuanzun, dan segera mengikuti murid Shengyan. Dan targetnya tiba-tiba berubah menjadi Xiaoyan. Coba ini, sampai saat ini, Xiaoyan juga memiliki niat untuk mundur. Bas! Tepat saat suara Xiaoyan jatuh, 4 teratai di telapak tangannya menabrak yang terakhir, dan sosoknya dengan cepat mundur. Dalam kehampaan yang redup, tiba-tiba ada putaran lotus teratai yang berputar, yang perlahan memotong kekosongan. Di tengah podium lotus, pilar api yang tak terhitung jumlahnya bahkan meletus terus-menerus, membantai mereka ke arah Wangxian Xuanzun. Dengan formasi dan kecepatan yang menakutkan itu, bahkan Wangxian Xuanzun, ketakutan di hatinya diperbesar dengan sangat cepat. Boom! Kedua serangan itu baru saja bentrok, dan fluktuasi energi dingin yang tak terhitung jumlahnya berdengung seperti guntur, bergema di seluruh dunia bawah yang mematikan. Dengan tingkat fluktuasi serangan itu, saya khawatir bahkan pembangkit tenaga listrik dari peringkat 9 reinkarnasi adalah adanya perubahan warna. Di bawah ledakan yang menghancurkan bumi, kedua sosok itu tampaknya tidak rusak parah. Kamu masih mengejarku, dan dengan cepat tersapu ke dinding gelap di belakang. Apakah ada yang salah dengan tuannya? Sekelompok pria kuat di belakang bergerak cepat, dan sosok-sosok dengan energi berbintik-bintik melintasi langit dan pergi ke posisi dinding yang gelap. Tetapi setelah mendengar suara yang menghancurkan bumi di depan dari mereka, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh. Melihat dari kejauhan, ada beberapa kecemasan di mata Wenlin, Raja Binatang Buas. Lokasi dinding gelap tidak jauh dari semua orang adalah kegelapan tanpa akhir, seolah-olah ada dinding kejahatan yang tidak dapat diatasi, apalagi dilewati. Bahkan jika digesek ringan, ada ketidakjelasan yang tak terlukiskan. Perasaan itu muncul secara spontan. Tembok neter bukanlah sesuatu yang bisa mereka injak. Kekuatan jahat di sini telah benar-benar menghilang. Tampaknya penguasa kegelapan telah memenangkan kemenangan.
Melihat sekeliling, ekspresi lega berangsur-angsur muncul di mata Dewa Kematian dan Raja Malaikat Jatuh. Di dunia bawah, Dewa Kematian, Raja Malaikat Jatuh, Raja Kegelapan, dan kekuatan dari banyak pusat kekuatan dunia bawah, tidak ada keraguan bahwa kekuatan dua yang terakhir dapat dipelajari dari dunia. Ayo! Tepat ketika semua orang ragu-ragu, suara menderu Xiao Yan tiba-tiba datang dari jauh ke dekat, dan ada fluktuasi yang sangat cepat dalam suaranya. Bahkan Xiao Yan sendiri tidak menyangka bahwa semua serangan yang dia banggakan akan dihancurkan oleh penghakiman abadi yang melupakan yang aneh. Melihat ke atas, saya melihat dua bayangan hitam bergerak dengan kecepatan tinggi di kejauhan mengejar saya. Keduanya ditutupi dengan bekas luka besar dan kecil, terutama gelombang yang meletus dari Wangxian Xuanzun. Marah, pemandangan itu dulunya mengerikan. Pembangkit tenaga listrik di puncak reinkarnasi ke-9 tentu sangat menakutkan. Dengan kekuatan Xiao Yan saat ini, jika dia tidak melakukan yang terbaik, hampir sulit untuk menghentikan lawan. Pergi, wajahnya menjadi serius lagi. Segera, Dewa Kematian dan Raja Malaikat Jatuh memimpin dan menyapu pasukan koalisi yang tersisa menuju tembok neter. Akhirnya, kamu sudah di sini. Tepat saat Wangxian Xuanzun menyeret tubuhnya yang tidak teratur untuk memburu Xiao Yan, sebuah suara tua di dinding gelap sepertinya menunggu reinkarnasi yang tak terhitung jumlahnya untuk tiba-tiba bangun. Orang-orang pada umumnya lega, dan suara langit dan bumi yang menakutkan terdengar dari bagian langit dan bumi ini. Bulu, mendengar suara lembut yang meremehkan segalanya, sekelompok pria kuat, termasuk raja segala binatang, semua saling memandang dengan cemas, tidak mampu membangkitkan emosi apapun di hati mereka. Kekuatan semacam ini terlalu kuat, begitu kuat sehingga merongrong pemahaman mereka, tidak mungkin untuk melawan, apalagi mengalahkan. Petik 2. Petik 2. Wangxian Xuanzun berdiri kaku di atas kehampaan, menatap muram ke dinding dunia bawah yang tak terjangkau, hantu yang hampir tersembunyi dalam kegelapan, membuatnya benar-benar menciumnya. Ancaman kematian telah tiba. Pada saat ini, di tanah di sini, api hijau gelap yang tak terhitung jumlahnya yang tersisa dan sedikit aura jahat membuat hati The Wangxian Xuanzun menjadi semakin mengerikan. Raja Kegelapan, orang ini dicari oleh pusat dunia manusia saya, apakah Anda ingin? Wangxian Xuanzun menatap serius pada bayangan hitam ilusi di dinding dunia bawah, dan meraung dengan gigi terbuka. Bahkan jika mereka hanya tahu sedikit tentang identitas sebenarnya dari Raja Kegelapan, kekuatan iblis dalam tubuh lawan membuat pusat dunia dan pusat kekuatan kerajaan malaikat ketakutan. Kekuatan semacam itu tampaknya tidak memiliki tindakan balasan, semua hukum. Dalam menghadapi kekuatan yang tidak diketahui ini, bagaimana mereka bisa menghadapinya? Putra Dewa Manusia, Ren Yuanzi. Bayangan ilusi di atas dinding gelap tidak memperhatikan Wangxian Xuanzun, tetapi berkata dengan tenang dan arogan. Begitu dia selesai berbicara, tubuhnya perlahan jatuh dari langit di atas dan menukik menuju posisi Xiao Yan. Raja Kegelapan yang tersembunyi di pusaran gelap memiliki rambut hitam panjang, kulit hijau tua, dan bahkan mata dengan warna berbeda, membuat yang disebut Raja Kegelapan ini terlihat lebih jahat dan jahat. Bas! Pada saat Seon muncul, tubuh Xiao Yan tiba-tiba membeku di udara. Kekuatan iblis di tubuhnya yang tidak bisa lagi digunakan untuk waktu yang singkat karena terlalu sering digunakan, mulai dimulai, gelombang gila. Perasaan itu seperti darah iblis di dalam tubuh. Kekuatan iblis mencium salah satu makanan paling enak, gila, gelisah, dan faktor serakah sudah dekat. Melihat apa yang disebut Raja Kegelapan, dia dikelilingi oleh kekuatan iblis yang tak ada habisnya. Dia tidak bisa mengatakan wajah sebenarnya dari yang terakhir sama sekali. Hanya saja kekuatan iblis di sekitar yang terakhir lebih kuat daripada apapun yang dimiliki Xiao Yan, digunakan di masa lalu, jauh lebih menakutkan. Aura aneh yang tidak menyenangkan terus-menerus mengelilingi dan memancar darinya, membuat dunia ini dipenuhi dengan ketakutan yang tak terkatakan. Bahkan ketika matanya tertuju satu sama lain, garis klan Xiao dan darah di tubuh Xiao Yan sedikit melonjak. Perasaan yang aneh,
seolah-olah mereka berasal dari nada yang sama. Mereka yang menyerang dunia bawah akan dibunuh tanpa ampun. Datang ke sisi Xiaoyan, ada suara dingin di pusaran air yang gelap lagi. Kematian. Hahaha, menghadapi kata-kata Raja Kegelapan, Wangxian Xuanzun tertawa terbahak-bahak, senyumnya penuh kegilaan tanpa akhir, seperti orang gila sejati. Lupakan tentang kekuatan mendalam yang abadi. Beri aku untuk melenyapkan semuanya di sini. Untuk sementara waktu, di seluruh kehampaan yang redup, seberkas sinar kuning mulai berkedip, dan ada kemarahan yang tak ada habisnya di pupil mata yang terakhir, seolah-olah makhluk tertinggi telah tersinggung oleh semut. Wangxian Jue, Wangxian Xuanbis, boom. Seberkas cahaya kuning meraung keluar dari tubuh Wangxian Xuanzun, setiap jejak memancarkan kekuatan penghancur yang tak tertandingi. Sesaat kemudian, raksasa energi besar bis menduduki pikiran semua orang. Lingkaran kuning itu kuno dan luas, dan cahayanya berdenyut. Meskipun tidak sesuci kerajaan malaikat, itu samar-samar dipenuhi dengan aura mengerikan yang mengguncang dunia. Itulah kekuatan melupakan keabadian untuk menghapus ingatan, menghancurkan jiwa. Bunuh aku. Binatang raksasa itu baru saja terbentuk, dan bahkan berisi beberapa aturan. Di bawah kendali Wangxian Xuanzun, mengambil langkah besar dan menghancurkan kekosongan. Tembak Raja Kegelapan. Selama pergerakan di sepanjang jalan, kekosongan redup yang tak terhitung jumlahnya bergetar sedikit, dan jurang gelap muncul dari udara tipis, seolah-olah seluruh dunia akan dihancurkan olehnya. Wenlin, senior Yaoji, melihat gerakan seperti itu, Xiaoyan buru-buru meraung ke kerumunan di belakangnya, matanya penuh darah, dan semua kekuatan di tubuhnya hampir siap untuk digunakan. Sabu, menghadapi serangan lawan. Raja Kegelapan tersenyum menghina, dan segera tangan berdarah iblis yang ditutupi dengan garis hijau tua sedikit menonjol dari kekosongan. Sebelum Wangxian Xuanzun bisa bereaksi, tangan iblis menyapu ruang dengan kejam. Dalam sekejap, kekosongan runtuh, dan tubuh besar binatang penghancur itu langsung dimusnahkan dalam kegelapan. Bahkan Wangxian Xuanzun di belakangnya, tidak ada waktu untuk perjuangan apapun, dan kepalanya berada di tempat yang berbeda. Sebelum dan sesudah ini, hanya 3 kali nafas pendek. Waktu 3 napas tampaknya pendek, tetapi di tangan Raja Kegelapan yang arogan ini, dia dapat melakukan banyak hal. Pada napas pertama, lengan yang ditutupi dengan pola iblis menonjol dari pusaran gelap, dan segera dengan sentuhan kekuatan sihir tak berujung yang dapat menumbangkan alam semesta, tiba-tiba melalui kehampaan tak berujung. Dengan cengkeraman ringan, raksasa energi dengan penghinaan. Binatang itu tidak akan menyerang dan menghancurkan dirinya sendiri, dan itu akan runtuh dalam sekejap. Dalam napas kedua, setelah menghancurkan raksasa energi, tangan iblis menyembunyikan kekosongan dan perlahan-lahan muncul di belakang Wangxian Xuanzun. Hati yang terakhir terpapar ke telapak tangan iblis tanpa syarat. Pada napas ketiga, tangan iblis menembus dada Wangxian Xuanzun seperti pisau tajam dalam ruang dan waktu, dan kemudian pancaran iblis mendidih, merobek, menelan tubuh yang terakhir dan bahkan jiwanya. Pada saat ini, pembangkit tenaga dari aliansi api tak berujung saling memandang dengan cemas, sudut mata mereka membeku, melihat salah satu penguasa dunia bawah ini, Raja Kegelapan dengan linglung, dengan tatapan bingung. Ketakutan yang kuat mengalir keluar dari murid mereka. Tingkat mengerikan apa yang telah dicapai oleh kekuatan penguasa ini? Bagaimana bisa begitu mudah untuk melenyapkan pembangkit tenaga listrik di tahap awal peringkat 9 reinkarnasi? Periode singkat 3 napas membuat Wangxian Xuanzun pucat pasi, seolah-olah dia telah mengalami siklus hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya dalam satu saat. Dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan iblis pada Raja Kegelapan bisa sepenuhnya mengabaikan kelupaannya yang abadi. Ada rasa sakit yang menyengat di jantung dan anggota badan dan tulang di tubuh, seolah-olah pada saat itu, tubuhnya dipadatkan olehnya, dan semua pembuluh darah di tubuh tidak dapat digerakkan untuk sementara waktu. Tangan berdarah iblis melambai, kepala Wangxian Xuanzun berada di tempat yang berbeda.
Tetapi kelompok cahaya jiwa yang samar menyembur keluar dari tubuh yang meledak sendiri, dan menembak ke arah belakang seolah-olah melarikan diri. Kekuatan mencapai puncak dunia ini. Bahkan jika tubuh dihancurkan, itu tidak akan sepenuhnya hancur. Salah pikiran. Awalnya berpikir bahwa Raja Kegelapan telah terluka parah oleh orang asing yang kuat, jadi dia tidak berani muncul. Dengan seluruh kekuatannya, itu seharusnya cukup untuk menyebabkan cedera fatal padanya. Sayangnya, penilaian yang salah hampir membuat yang terakhir terlihat bagus. Dalam kelompok cahaya jiwa, Wang Xian Xuanzun berwajah gelap memiliki wajah penuh ketakutan dan ketakutan. Salah satu penguasa dunia bawah, Raja Kegelapan, cukup kuat untuk menyentuh level itu. Puncak dari peringkat 9 reinkarnasi. Masih puncak dari puncak itu. Dalam kelompok cahaya jiwa, pikiran telah sepenuhnya dipenuhi dengan wajah tampan dan jahat Raja Kegelapan, dan ketakutan tak berujung keluar dari kedalaman jiwa, dan tampaknya melarikan diri ke dalam kekosongan di belakang. Tepat ketika dia mencoba membunuh Wang Xian Xuanzun lagi di pusaran air yang gelap, tubuh Raja Gelap sedikit bergetar, dan pola iblis yang tak terhitung jumlahnya melonjak, tampaknya memengaruhi pikiran dan jiwa Raja Gelap. Bahkan jubah iblis di belakang Raja Kegelapan mencium aura jahat yang sama dari kekosongan di samping, samar-samar naik dari tubuh Raja Kegelapan, mencoba menerobos belenggu, menghadap Xiao di sebelahnya. Senior, melihat ini, Xiao Yan buru-buru datang ke pusaran gelap dan menangkap tubuh Raja Kegelapan dalam satu gerakan. Pada saat kontak dengan Raja Kegelapan, pola iblis yang tak terhitung jumlahnya yang terakhir berusaha untuk menyerang tubuhnya melalui tubuh lawan, tetapi ditekan oleh kekuatan yang lebih jahat dalam tubuh Raja Kegelapan. Di hadapan kekuatan ini, bahkan kulit Xiao Yan langsung tegang, hawa dingin di hatinya, dan ketakutan menyebar dengan cepat. Jika Anda membandingkan kekuatan iblis dalam diri Anda dengan kekuatan iblis di Raja Kegelapan, kekuatan iblis di tubuh Anda sendiri lebih seperti anak yang keras kepala, sedangkan kekuatan iblis di Raja Kegelapan adalah sudah menjadi master-master tertinggi dari miliaran roh jahat dan monster. Meskipun esensi dari kekuatan iblis keduanya sama, kekuatan iblis yang terkandung dalam keduanya sangat berbeda. Haha, aku tidak pernah membayangkan bahwa di tempat di mana klan Xiaoku berasal, orang berbakat sepertimu akan muncul. Merasakan kekuatan iblis yang akrab di tubuh Xiao Yan dan darah keluarga Xiao, senyum lembut tiba-tiba muncul di wajah Raja Kegelapan Xie Mei, dan ada banyak kekaguman di mata tua itu. Tuan, lukamu. Dewa Kematian dan Raja Malaikat jatuh di samping juga buru-buru mengelilinginya. Melihat Raja Kegelapan yang diselimuti pola iblis, wajahnya menjadi semakin jelek. Raja Kegelapan adalah salah satu dari dua penguasa di dunia bawah, siapa yang bisa menyakitinya? Petik 2. Petik 2. Xiao Yan, Kailin, Yun Yun, Yao Ji dan yang lainnya mengepung Raja Kegelapan berturut-turut, dan kemudian menatap Raja Kegelapan dengan mata serius. Dari tubuhnya, mereka mencium bau penindasan yang sangat besar. Tapi melihat jubah iblis di belakang Raja Kegelapan yang terlihat seperti makhluk hidup, pupil semua orang sedikit menyusut. Terutama Xiao Yan. Dengan persepsinya, dia secara alami tahu bahwa fluktuasi jahat yang dipancarkan jubah iblis ini sekarang sangat serakah, dan bahkan tidak menyenangkan. Batuk benda ini, serahkan padamu. Tubuhnya melonjak. Raja Kegelapan sepertinya memiliki penutup, mencoba menekan jubah iblis di belakangnya. Aku tidak tahu apa tujuannya. Segera, Raja Kegelapan menyipitkan matanya sedikit, dan melihat pembangkit tenaga dari aliansi api tak berujung di belakangnya. Dia membalik telapak tangannya dari udara tipis, dan kemudian sinar hitam tiba-tiba menjauh. Pada saat sinar cahaya ini melonjak, kekuatan iblis di tubuh beberapa orang kuat seperti dunia iblis melonjak tanpa henti. Salah satu tiran dunia iblis, yang menciptakan dunia iblis. Tunggu, ini, Xiao Yuntian, Xiao Tianming, Raja Petir. 3 Kaisar Iblis, Suanyi, dan Raja Binatang hanya menangkap Raja Gelap. Alam Giok, yang terlempar, melihat lebih dekat dan menemukan kata yang sangat kecil dan mudah diabaikan dari celah yang sangat tersembunyi di belakang.
Benda ini berasal dari tangan 4 wali besar di luar kerajaan, salah satu dari hukum, Wali Xuan, dan hukum. Menurut dugaan saya, hal-hal yang terjadi di klan Xiao mungkin tidak ada hubungannya dengan dia. Raja Kegelapan dengan paksa menahan serangan balik jubah iblis di belakangnya. Dia berbicara perlahan. Di mana yang lain? Xiao Yan sangat menyadari masalah ini, mungkin memiliki banyak ketidakpastian. Buru-buru bertanya. Jika mereka dapat ditangkap, tidak akan sulit bagi mereka untuk menanyakan kebenaran dengan kemampuan mereka. Pada saat itu, Lei Zhu dan 3 tersangka lainnya, saya khawatir akan ada titik balik, dan semua kebenaran akan terungkap. Mati, Xuan, Huang dan keduanya memimpin pasukan untuk mencoba menerobos tembok neter, dan mereka telah jatuh ke tanganku. Ketika Raja Kegelapan berbicara, ada beberapa penyesalan di murid-muridnya. Bahkan jika masalah ini adalah Xuan Hu, hukum sedang berjalan. Tetapi sekarang tidak ada bukti, saya khawatir itu akan menjadi masalah yang sulit. Dengan kemampuan Kaisar Iblis dan yang lainnya, wajar untuk mengetahui kekhasan senjata tirani ini. Tetapi spekulasi itu, tanpa bukti yang meyakinkan, mungkin hanya omong kosong. Bagaimanapun, dengan watak kerajaan malaikat dan lainnya, mereka tidak akan karena pernyataan sepihak dari para tiran distrik, saya akan berhenti di sini. Sekarang, ini tampaknya telah menjadi jalan buntu. Senior, tubuhmu. Xiao Yan menoleh sedikit dan melihat butiran keringat berwarna darah seukuran biji kacang yang terus muncul di dahi Raja Kegelapan, dan segera bertanya dengan prihatin. Dilihat dari persepsi Xiao Yan, luka di tubuh Raja Kegelapan sepertinya bukan disebabkan oleh kekuatan luar, tapi lebih seperti miliknya. Mungkinkah itu ada hubungannya dengan jubah iblis di belakangnya? Petik 2. Menghadapi kekhawatiran Xiao Yan, Raja Kegelapan hanya fokus pada yang terakhir, seolah-olah dia sedang memeriksa sesuatu di tubuh Xiao Yan. Ditatap oleh Raja Kegelapan seperti ini, jiwa Xiao Yan sedikit gemetar, dan bahkan istana spiritual yang mempesona menjadi sunyi dalam sekejap, dan ketakutan yang menembus ke dalam jiwa perlahan-lahan tercurah. Dan beberapa klan Xiao yang kuat. Sein, di mana Raja Suci? Yao Ji buru-buru mendekat, matanya yang indah berbinar, dan dia bertanya dengan penuh semangat, ini adalah harapan terakhir di hatinya. Sebelum aku memberitahumu hal-hal ini, aku khawatir masih ada beberapa hal merepotkan yang perlu diselesaikan. Raja Kegelapan menggelengkan kepalanya, mengangkat kepalanya dan melihat kehampaan yang tiba-tiba diaduk dan dipelintir, di kejauhan. Napas agung dan menyesakkan, diikuti. Susu, dinding dunia bawah, Raja Kegelapan. Sepertinya kita semakin dekat dan semakin dekat dengan inti dunia bawah. Sinar cahaya menyilaukan menyapu, dan kemudian ratusan elit keluar dari udara. Nasi Renjie Zong Sini Jitian Si Guo Du Dedajun. ZR Si Bihu Ming Cheng De Zui Hoi Dao Fang Xian Ruo Si ZR Kui Bai Kong Pa Ming Wang De Chu Jing Hui Geng Jia Wei Xian. Rujin Ming Wang Zeng He Yu Wai Liang Wei Zik Yang Zan Do Ruo Si Zai Bei Ta Men Cha Sou Kong Pa Si King Hui Bian De Geng Jia Fuza. Raja Kegelapan secara bertahap berjalan keluar dari pusaran gelap, dan jubah iblis di belakangnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mengeluarkan suara iblis yang keterlaluan, seolah-olah dia ingin benar-benar melahap yang terakhir. Pertempuran Hades perlu kita mengambil tindakan. Ketika Xiao Yan menanyakan kalimat ini, dia tersenyum tak berdaya. Kekuatan Raja Kegelapan telah mencapai akhir reinkarnasi, dan Pluto yang lebih kuat mungkin telah mencapai tingkat yang tak terlukiskan. Pertempuran tingkat itu, bahkan jika itu di iblis tidak memenuhi syarat untuk campur tangan. Bocah bau, apakah ini putus asa? Melihat senyum tak berdaya Xiao Yan berkedip dari sudut mulutnya, Raja Kegelapan tiba-tiba menepuk bahu Xiao Yan. Aku milik Endless Flame Alliance, kumpulkan kekuatan untuk melindungi tembok gelap dan mencegat pasukan musuh. Ayo lakukan. Balas dendam klan Xiao akan dimulai dari mereka. Mata Xiao Yan dipenuhi dengan kekaguman, niat bertarung yang menginspirasi, penuh dengan niat membunuh gila yang melonjak. Sudah lama sejak aku mendapat tekanan yang begitu kuat. Hari ini, aku bertarung berdarah di sini. Api suci.
Kekuatan Raja Naga Emas, lunas, sayang sekali membiarkannya melahap begitu banyak kekuatan. Melihat penampilan Xiao Yan, kegilaan langka menyembur keluar dari kedalaman mata Raja Kegelapan lagi. Biarkan rencana yang belum selesai berlanjut pada orang ini. Tidak ada yang tahu bahwa dia adalah Xiao Yunming, adik dari kepala klan Xiao. Pada saat Perang Dunia Pertama, dia adalah tangan beracun pertama di dalam dan di luar wilayah, dan dia mencari penyembuhan di kerajaan malaikat tetapi tidak berhasil. Selain itu, Patriark sudah memiliki firasat bahwa akhir dari Xiao Clan mendekat, jadi dia diam-diam pergi keluar untuk membuka rumah baru dan jatuh sendirian. Mencari rumah baru di aliran ruang dan waktu yang bergejolak tetapi melangkah ke dunia bawah secara tidak sengaja. Kemudian, dilanda kesedihan, menyebabkan semacam mutasi yang menggetarkan hati pada kekuatan tubuh yang terakhir. Pada saat krisis, yang terakhir mengandalkan kemauan dan bakat yang menakjubkan untuk menggabungkan kekuatan pemimpin di luar dunia, klan Xiao kekuatan iblis, Del, secara bertahap membentuk prototipe kekuatan iblis. Setelah itu, untuk balas dendam, Xiao Yunming mengabdikan seluruh hidupnya untuk meneliti kekuatan iblis. Dia akhirnya berhasil dalam penelitiannya dan menjadi yang paling ditakuti, Raja Kegelapan di dunia bawah. Setelah melangkah ke dunia bawah, Xiao Yunming dan Hades bertarung beberapa kali, dan keduanya hampir berimbang, membentuk kenalan. Itu juga karena Hades menerima bantuan Xiao Tianyuan, kepala keluarga Xiao, dan bekerja keras untuk membantu Xiao Yunming membuka rumah baru. Tetapi ketika Xiao Yunming mencoba untuk menghubungi keluarga Xiao, dunia luar dikalahkan, dan keluarga Xiao hampir hancur, shelter in the underworld. Sangat disayangkan bahwa tanah dunia bawah penuh dengan terlalu banyak kurungan. Jika Anda melangkah ke tempat ini, Anda tidak bisa pergi kecuali kekuatan Anda mencapai Dewa Semu. Sebagai upaya terakhir, Raja Kegelapan hanya bisa mengandalkan pada kekuatan ilahinya yang luar biasa untuk melindungi kota dunia bawah agar tidak diserang, sementara Dorman di dunia bawah untuk memata-matai dunia Dakian, diam-diam menyebarkan beberapa benih tentang kekuatan iblis, dan secara kebetulan, beberapa orang gila di dunia Dakian yang melayani dosa ras jahat di luar wilayah mendapatkannya. Lalu ada penelitian gila tentang buah iblis. Setelah itu, atribut baru, kekuatan iblis juga jatuh ke tangan Xiao Yan secara tidak sengaja. Tapi apakah itu buah iblis atau penelitian saya sendiri? Semuanya menunjukkan bahwa efek samping dari kekuatan iblis terlalu besar, dan bebannya jauh melebihi manusia. Munculnya jubah iblis telah membuat kekuatan iblis menjadi atribut baru yang dapat dikendalikan. Raja Kegelapan tahu bahwa untuk mempelajari kekuatan iblis, bakat dan kekuatannya telah habis, dan bahkan hidup dan jiwanya didedikasikan untuk kekuatan iblis, dan sekarang dia tidak bisa lagi menjadi iblis darah paling murni. Kemunculan Xiao Yan membuat rencana gila di hati Raja Kegelapan semakin kuat. Tujuannya masih balas dendam terhadap kerajaan malaikat yang tidak bisa diselamatkan. Balas dendam pada penguasa dunia yang tercela dan tercela di pusat dunia manusia. Dengan kekuatan dari kerja keras hidupnya, dia menempa dunia ini, satu-satunya iblis, satu-satunya kekuatan super. Ketika pancaran iblis mekar lagi, bahkan seluruh dunia akan dikalahkan. Raja Kegelapan, apa yang dia rencanakan? Yao Ji dan yang lainnya relatif lemah, dan mereka mendapat perintah Xiao Yan. Jadi mereka hanya bisa mengumpulkan kekuatan semua orang di belakang untuk membentuk penghalang energi untuk memberkati kegelapan, Wolf, untuk memblokir invasi tentara musuh. Di medan perang yang sebenarnya, hanya ada dua malaikat agung kerajaan malaikat, putra dewa, wakil penguasa pusat dunia manusia, dan 4 Wangxian Xuanzun, dan beberapa penjaga setengah langkah 9 tingkat di belakang mereka adalah juga terlibat dalam pertempuran untuk menyerang tembok gelap tengah. Di sisi lain, di pihak Xiao Yan, hanya Wenlin, Raja Kegelapan dan dirinya sendiri yang dapat memainkan peran yang menentukan. Tuan, kedua orang ini, serahkan pada kami. Kami akan mencoba yang terbaik untuk menghentikan mereka. Wenlin dan Yuru Suang saling memandang, juga menyadari bahaya pertempuran saat ini.
pergi dan tangani pria itu. Malaikat utama ini akan diserahkan kepada kita berdua. Sambil berbicara, sosok itu berkedip, Cailin, Yunyun dan kedua wanita itu saling bertarung melawan Malaikat Agung Beilin, dan binatang buas raja dan Yurusuang melawan Xuanzun abadi yang terlupakan yang hanya memiliki tubuh jiwanya. Hanya kekuatan beberapa dari mereka, saya khawatir mereka tidak akan bisa bertarung terlalu lama. Untuk dua sisanya, masih sangat sulit keberadaannya. Bocah bau, biarkan aku melihat potensimu. Raja Kegelapan tampaknya sangat puas dengan Xiao Yan. Menatap mata Xiao Yan seolah-olah dia sedang melihat harta karun yang diukir dengan hati-hati. Menghadapi kata-kata misterius Raja Kegelapan, Xiao Yan merasa sedikit bingung, tetapi pada saat musuh, dia hanya bisa serius. Grinding, katakan padaku posisi orang-orang dari klan Xiao, kalau tidak mati. Putra para dewa meraung keras, tekanan yang dilepaskan dari yang tak terlihat, sebenarnya samar-samar membanjiri kegelapan Wang Nihu. Kekuatan semacam itu, bahkan dengan penghalang dan gangguan dari wilayah dunia bawah, secara samar-samar memiliki nafas kekuatan ilahi agung yang menggerakkan yin dan yang dan membalikkan dunia. Tampaknya fluktuasi semacam ini, bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh reinkarnasi. Terima kasih sudah mendengarkan kakak. Jangan lupa share dan subscribe channel Mimin. Terima kasih.